Baik ya, untuk hari ini ada sekitar berapa, 3 kelas ya kalau nggak salah ya. Untuk kelas A, kelas C, dan juga IUP. Baik, untuk materinya kita ambil yang materi minggu ke-11, tetapi ini saya, apa namanya, untuk judulnya saya tukar ya, yang seharusnya mungkin di Goksin, tapi saya ambil yang untuk aminoglikosida terlebih dahulu. Ya, jadi untuk materinya tidak masalah ya karena memang jenis-jenis obatnya berbeda-beda ya. Jadi untuk contoh-contoh obat kayak gitu. Sebetulnya memang kalau mau urutannya ya yang kelompok A itu belum mendapatkan pengantar ya, tapi tidak apa-apa karena pengantarnya juga pengantar secara umum, jadi tidak khusus untuk masing-masing obat juga ya. Baik, kita untuk suara saya sudah jelas, adik-adik. Jelas sih, Bu. Jelas Ibu. Baik, terima kasih. Ibunya yang mana? Ada yang belum ini maksudnya apa? Maaf, belum belum presensi atau belum apa? Baik, nanti apa namanya? Yang belum presensi nanti di akhir ya akan saya berikan kesempatan lagi untuk presensinya. Baik, untuk apa namanya materinya apakah sudah jelas kelihatan adik-adik Sudah screen terlihat ya, Bu. share saya? Baik, kalau sudah jelas kita mulai nih. Jadi eh, kita coba diskusikan dulu terkait dengan aminoglikosida ya, TDM aminoglikosida. Nah, eh, ya jadi untuk pelaksanaan TDM ya mungkin yang belum mendapatkan materi ke-9 saya sampaikan sedikit bahwa tidak semua obat itu apa perlu atau harus dilakukan TDM ya ketika digunakan di rumah sakit untuk apa pelayanan terapeutik pada pasien. Tapi memang ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi eh, supaya sesuatu obat itu bisa memenuhi kriteria apakah perlu dilakukan TDM atau tidak, mengingat bahwa pelaksanaan TDM itu apa ya namanya memerlukan pelayanan yang memang khusus ya, baik dari segi sarana prasarana, kemudian dari segi SDM-nya, kemudian juga dari segi biaya ya. Nah, itu semuanya memang perlu perhatian yang khusus. Nah, memang di Indonesia sendiri saya kira belum banyak ataupun kalau ada masih satu dua dan belum sepenuhnya juga ya pelaksanaan TDM seperti kalau yang ada di luar negeri. Jadi masih sangat terbatas. Mungkin baru satu atau dua jenis obat yang dilakukan TDM itu pun mungkin masih sebatas untuk keperluan penelitian ya belum ya mungkin sudah ada juga yang untuk keperluan pasien tapi masih sangat terbatas. Nah, kemudian untuk SOP-nya atau workflow-nya TDM sendiri seperti apa gitu ya. Nah, tentu di sini seorang farmasis itu tidak akan bisa bekerja sendiri untuk melaksanakan TDM. Nah, sehingga ketika seorang farmasis punya ide untuk melaksanakan TDM, maka itu harus disampaikan dan didukung penuh ya oleh sistem yang berada di rumah sakit ya, terutamanya diketahui oleh direktur ya rumah sakit dan kemudian nanti juga akan ada prosedur-prosedur yang harus dilewati ya, pembentukan tim dan lain sebagainya ya supaya nanti bisa berjalan dengan baik dan tentu untuk proses pelaksanaannya penyiapan SDM, penyiapan sarana prasarana, baik alat, baik ruangan, untuk laboratorium ya, dan juga peralatan-peralatan pendukung ataupun regen-regen yang dibutuhkan. Nah, itu tentu
harus sepengetahuan dari tim manajemen di rumah sakit begitu ya supaya semuanya juga enak dan bisa berjalan dengan baik ya karena nanti juga apa terkait juga dengan bagaimana honor dan sebagainya ya kalau itu tidak disampaikan atau tidak ada dukungan dari tim di rumah sakit ataupun dari tim manajemen ya tentu mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini untuk tim intinya tentu harus ada dokter ya, kemudian ada perawat dan juga ada lab teknisi ya teknisinya. Yang pertama sekali dilakukan ketika apa namanya akan dilakukan TDM adalah tentu identifikasi ataupun eh, apa oleh dokter ya identifikasi seorang pasien diagnosisnya seperti apa begitu ya. Nah, dari pasien ini tentu nanti akan diisikan oleh dokter ini ya ataupun mungkin nanti juga bisa dibantu oleh perawatnya. Ada form-form khusus yang memang yang sudah seharusnya disiapkan oleh tim di rumah sakit yang kemudian nanti akan diisi oleh dokter atau bisa dibantu dengan perawat ya. Nah, kemudian nah tentu diagnosis ini juga tidak semata-mata hasil pemeriksaan secara fisik atau eh, visio ya, tetapi juga harus dilengkapi dengan data-data lab ya. Entah itu mungkin hasil laboratorium, entah mungkin data pendukung yang lain, misalnya hasil ronsen dan lain sebagainya ya. Pada intinya tentu ketika seorang dokter memutuskan, oh pasien A ini dilakukan TDM, tentu sudah dengan dasar yang sangat jelas ya, baik dari hasil diagnosis maupun dukungan data-data lab ataupun data-data pendukung yang lain. Nah, kemudian setelah itu bisa akan disampaikan kepada farmasis ya permohonan untuk dilakukan TDM. Kemudian farmasis ini akan melakukan kalkulasi parameter farmakokinetik ya. Terutamanya adalah untuk mendeterminasikan atau melihat steady state-nya kapan ya. Nah, mungkin sebetulnya ini sudah harus disampaikan di 9 ya, tapi tidak apa-apa nanti untuk contoh ini juga masih ada contohnya ya. Kemudian akan merekomendasikan waktu sampling yang tepatnya kapan ya. Setelah itu dilakukan sampling darah. Nah, kemudian eh, dibantu untuk analisis sampelnya. Nah, tentu untuk lab teknisi ya yang membantu pengambilan atau mungkin perawat yang membantu pengambilan sampel darah dan juga melakukan analisis ini juga harus seseorang yang paham betul ya bagaimana sampel handlingnya ya. Jadi darahnya ini harus diapakan misalnya ya apakah disimpan atau kalau disimpan suhunya berapa, boleh disimpan dalam wadah gelap atau terang atau bagaimana ya. Yang jelas ini harus punya pengetahuan tentang ini. Dan tentu juga tadi harus paham ya mekanisme analisisnya, alat yang dipakai, kemudian eh, darah ya kalau kita sudah mengambil darah harus diapakan. Nah, itu juga mestinya dia sudah harus paham ya. Kemudian kalau misalnya darahnya misalnya diambil 12 jam 12 malam atau diambil malam hari padahal proses analisis baru bisa dilakukan malam hari. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga harus difahami betul ya supaya nanti sampelnya tidak rusak. Kemudian untuk sampling darah ya pada TDM itu juga tidak seperti halnya kalau kita sampling untuk menentukan profil farmakokinetik ya. Kalau kemarin di farmakokinetika dasar itu lebih kepada dasar-dasar analisis farmakokinetika ya. Nah, tetapi kalau obat yang sudah digunakan pasien itu biasanya dia akan memiliki data yang sudah lengkap ya, yang sudah memang established ya sebelum obat diedarkan. Sehingga nanti tata cara samplingnya ya memang hanya untuk tujuan TDM ya, jadi tidak untuk menentukan profilnya seperti apa ya, karena kita tahu kita bekerja pada pasien yang mana dia juga sudah menderita sakit ya, kalau terlalu banyak diambil darahnya ya nanti malah
menambah beban ya pada pasien. Di samping itu juga apa namanya mungkin juga tidak etik juga ya, dan tentu akan banyak masalah-masalah yang lain. Nah, sehingga pengambilan sampelnya juga ada tata caranya ya. Jadi sampel hanya diambil beberapa kali, mungkin 2 atau 3 kali. Jadi tidak lalu misalnya harus mulai dari fase absorpsi, fase distribusi, fase eliminasi dan sebagainya. Tidak sampai harus seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau sudah diperoleh hasil analisis sampel, kita akan mendapatkan data kadar obat di dalam darah, ya. Kemudian nanti farmasis ini yang bertanggung jawab untuk menginterpretasi, nah, hasilnya seperti apa. Nah, nanti ada tata cara hitung-hitungannya seperti apa, kemudian akan melakukan rekalkulasi parameter farmakokinetik, ya, dan akan memberikan rekomendasi dosis yang akan diberikan. Nah, rekomendasi dosis ini ya tentu bisa direkomendasikan untuk diubah atau mungkin juga tidak. Nanti bergantung kepada tadi hasil analisis ya, hasil kadar obat di dalam darah, kemudian hasil perhitungan parameter farmakokinetikanya seperti apa, dan tentu juga mengingat kondisi pasien ya, harus diskusi juga dengan dokter penanggung jawabnya ya, kondisinya seperti apa, misalnya apakah terjadi perbaikan atau tidak, atau mungkin malah ada perburukan dan sebagainya. Nah, itu tentu harus dilakukan diskusi ya yang mendalam sehingga akan sampai pada satu kesimpulan apakah dosisnya perlu diubah ataukah tidak. Nah, selanjutnya ya kalau nanti sesuai keputusannya, keputusan hasil diskusi, kalau perlu diubah ya diubah, kalau tidak ya tidak, dan kemudian dilanjutkan monitoring untuk melihat efek pada pasien. Nah, eh, pada kondisi TDM ya, kalau kita sering bicara dosis begitu ya, seringkali kita hanya yang terpampang atau teringat di dalam pikiran kita adalah apa namanya dosis itu jumlah obatnya ya. Contoh misalnya dosis parastamol berapa? 500 miligram gitu ya. Atau mungkin untuk anak-anak berapa? 250 miligram gitu ya. Nah, tetapi pada TDM itu eh, jangan hanya dipahami sebatas itu, tetapi juga apa namanya waktu pemberiannya ya. Jadi misalnya tadi ya parastamol, parastamol dosisnya berapa? 500 miligram. Nah, tetapi ada pertanyaan lebih lanjut diberikan berapa kali gitu ya. Jadi interval waktu ini juga sangat penting ya. Jadi karena apa? Ketika kita bicara TDM, maka dosis itu tidak semata-mata jumlah obatnya ya, tetapi interval waktu pemberian itu juga penting ya. Jadi misalnya ya apa namanya tadi parastamol, parastamol 500 miligram, 500 miligram kalau kita ingin menurunkan dosisnya itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Misalnya awalnya kita berikan dosis 500 miligram tetapi kita berikan 3 kali dalam sehari ya, atau intervalnya setiap 8 jam. Tapi ketika kita misalnya ingin menurunkan dosisnya, maka bisa dilakukan dua hal. Ya, yang pertama bisa dengan kita turunkan jumlahnya, misalnya menjadi entah 300, entah 250 gitu ya, tetapi waktunya tetap ini tetap diberikan 3 kali sehari, atau dosisnya tetap ya, dalam artian jumlah yang kita berikan tetap 500 miligram, tetapi interval waktunya bisa kita ubah menjadi lebih lama ya. Jadi kalau tadi awalnya 3 kali sehari, misalnya itu bisa kita ubah menjadi 2 kali sehari ya. Jadi diberikan setiap 12 jam. Ya. Anda tentu masih ingat ya ketika dulu di farmakokinetika dasar ya, tak baik itu yang diberi setelah mencapai kadar puncak ya, baik itu intravena ataupun diberikan secara oral, dia akan turun ya, grafiknya seperti itu ya, turun. Nah, itu mengikuti eh, apa namanya, biasanya CP sama dengan CP0 kali E pangkat minus K kali T ya, kalau Anda masih ingat ya. Tapi kalau lupa ya bisa dibuka-buka lagi catatannya dulu di farmakokinetika dasar. Nah,
Baik, kita lanjutkan. Jadi ada beberapa parameter penting ya nanti yang akan diambil pada saat pelaksanaan TDM ya. Yang pertama nanti eh, ini ada CPSS average ya, jadi konsentrasi obat dalam plasma pada kondisi steady state ya, tapi rata-ratanya kemudian bisa juga Cmax dan Cminnya ya. Nah, kemudian nanti ada tata cara perhitungan, kita memerlukan data-data yang parameter farmakokinetik yang berasal dari populasi ya, ini dari referen tentunya. Misalnya nilai VD atau mungkin bahkan nilai clearance, nilai K, T setengah ataupun waktu untuk mencapai steady state ya. Karena apa? Kita hanya akan melakukan proses sampling itu ketika sudah mencapai steady state ya. Ya, istilah ini saya kira sudah tidak asing ya. Tentu Anda sudah dibekali dengan apa itu steady state ya, apa itu nilai T setengah ya. Kemudian juga Anda tentu sudah paham apa itu loading dose, tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dihitung maintenance dose ya atau juga interval ya atau interval waktu pemberiannya ya apakah seperti apa. Kemudian nah ini juga prediksi ya. Yang pertama akan ada prediksi CPSS average, kemudian CMAX, CMIN ya. Dan setelah itu juga dari hasil apa namanya analisis kadar obat di dalam darah, data realnya nanti juga akan diprediksi ya CPIC dan CTRU-nya. Ya CPIC ini hampir sama dengan CMAX ya atau juga CTRU sama dengan CMIN ya. Nah, kemudian nanti akan dihitung ulang atau rekalkulasi tadi bagaimana PD yang baru, clearance, CL, dan juga T setengah berdasarkan data realnya. Nah, setelah itu dosis yang baru berapa kira-kira nanti juga bisa dikalkulasi ya berdasarkan data-data yang ada di sini. Kemudian nanti ada kondisi atau prediksi ulang CPSS average, CMAX dan Jangan CMIN-nya. Bu, langsung masuk ke dalam. Bocor Mbak, ini siapa? Mbak Novela, bocor Mbak. Kan masih mas kan? Mbak Novela, mohon maaf. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi, nah ini ya, mungkin ini pengantar sedikit pengantar ya. Apa itu TDM ya? TDM kalau dari definisinya secara teknis memang monitor kadar obat ya pada darah pasien. Tetapi memang kalau dilihat pekerjaannya itu tidak semata-mata ya seperti itu. Ya, secara teknis memang hanya saya sepertinya hanya memonitor ya kadar obat di dalam darah pasien. Tetapi sebetulnya pekerjaan TDM ini tidak semata-mata itu, tetapi sangat kompleks ya. Karena apa tadi dari monitor kadar obat, kemudian harus menghitung parameter farmakokinetika, harus memprediksi gitu ya, menghitung ulang, kemudian nanti akan melihat ya mengevaluasi apakah dengan kadar itu kondisi pasien sudah baik atau belum, perlu dilakukan perubahan dosis atau tidak gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya merupakan satu tindakan yang kompleks ya dari awal memonitor kadar obat di dalam darah, kemudian nanti apa namanya dengan tujuan apa? Untuk memanage ya kadar obat itu supaya selalu berada di dalam therapeutic index ya atau therapeutic window, kemudian juga untuk apa memberikan ya pelayanan pada pasien supaya memperoleh pengobatan yang lebih efektif sehingga harapannya juga mendapatkan efek yang optimal
dan juga cepat sembuh ya, sehingga juga quality of life-nya juga meningkat. Ya, jadi kalau secara teknis memang definisinya hanya monitor kadar obat di dalam darah. Tetapi pekerjaannya tidak sesederhana itu sebetulnya ya. Udah pekerjaan yang sangat kompleks tadi ya. Kemudian bagaimana tipe ya obat yang harus di TDM? Nah, salah satunya memiliki persyaratan yaitu mempunyai neurotherapeutic index ya. Jadi jendela terapeutik yang sempit ya. Contoh obatnya ada banyak ya, aminoglikosida, ada vancomycin, ada antikonvulsan ya, ada kelompok obat-obat untuk saluran pernafasan, digoxin dan lain sebagainya atau siklosporin ya sebagai sebagai imunosupresan ya, dan ada teofilin dan lain sebagainya. Nah, dari sekian contoh ini nanti juga kita tidak akan semuanya sampaikan, tapi mungkin ada beberapa contoh yang bisa kita berikan. Nanti ya ada aminoglikosida, mungkin ya vancomycin, ya ada teofilin, ada digoxin ya, ya itu kurang lebihnya nanti. Jadi tidak semuanya bisa kita berikan karena waktunya yang terbatas. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan obat memiliki neurotherapeutic index ya? Jadi maksudnya adalah bahwa ini ya obat ini eh, dia memiliki letal dosis yang jaraknya ya ya bisa kalau mau letal dosis ya dengan efektif dose yaitu kurang dari 2 kali ya. Kemudian atau minimum toxic konsentrasinya kurang dari 2 kali minimum efektif konsentrasi. Ya. Jadi, karena kurang dari 2 kali maka jaraknya dianggap sangat dekat atau sempit ya. Sehingga apa? Ini tentu perbedaan antara kadar obat atau kadar efektifnya atau dosis efektifnya dengan dosis toksiknya itu sangat dekat. Nah, sehingga ini perlu TDM untuk ini ya, memastikan ya bahwa obat yang digunakan itu memiliki konsentrasi yang sesuai dan berada di dalam terapeutik ringnya ya tadi untuk memanage atau memastikan kondisi konsentrasi obatnya berada dalam terapeutik ring ya sehingga harapannya apa tadi pengobatannya bisa efektif dan juga menghindari efek toksik yang mungkin terjadi ya ini ya sehingga nanti harapannya adik-adik bisa memprediksikan atau menginterpretasi hasil TDM dan juga memberikan rekomendasi yang sesuai. Nah, kemudian jenis-jenis aminoglikosida ya, tentu adik-adik juga mungkin sudah belajar di mata kuliah farmakologi atau mungkin farmakoterapi ya yang lebih advance ya. Jadi sebetulnya eh, saya nggak tentang farmakoterapi 1 barangkali ya. Mungkin adik-adik sudah ambil. Ya, obatnya ada banyak ya, tergantung. Ini pun juga mungkin di masing-masing negara juga barangkali ada perbedaan ya. Misalnya secara total ada beberapa banyak jenis aminoglikosida, tetapi yang beredar di tiap-tiap negara mungkin juga ada perbedaan ya. Kemudian indikasi klinisnya silakan nanti didalami sendiri. Nah, yang penting di sini ya, jadi rasionalnya atau alasannya apa kok aminoglikosida ini perlu dilakukan TDM ya. Jadi di samping jendela terapeutiknya sempit, tetapi juga ini ya, alasan lain ya. Jadi aminoglikosida ini kalau terlalu tinggi kadarnya maka bisa menyebabkan ototoxicity ya. Nanti juga di samping ada nephrotoxicity nanti di belakang kan kita jelaskan. Ototoxicity itu apa? Ya, ini kerusakan pada telinga ya dan sayangnya lagi sifat dari ototoxicity ini dia juga sulit untuk dideteksi kecuali sudah cukup parah. Nah, ini akan menyulitkan kita juga ya dan biasanya kalau efek toksik ya mungkin Anda juga sudah belajar sifat efek toksik itu bisa
irreversible atau reversible. Nah, kalau sudah parah ya umumnya itu irreversible atau sudah tidak dapat dikembalikan ya. Tapi bisa juga reversible sebagian saja ya. Nah, kemudian kalau terlalu sedikit ya atau underdose ya, kalau ini overdosis, kalau ini underdosis ya. Berarti apa? Karena kita targetnya adalah membunuh bakteri ya, karena penggunaan antibakteri. Nah, kalau ini tidak bekerja karena kurang ya konsentrasinya dalam darah ya, berarti kita tidak bisa mencapai target untuk membunuh bakteri. Nah, ya, berkat TDM ini untuk ini ya, target apa antimikrobial ya untuk meningkatkan outcome-nya dan tadi untuk mereduksi atau mengurangi potensial efek toksiknya. Ya, dan kalau seseorang yang terinfeksi dan kondisinya cukup parah ya kalau tidak diobati ya bisa dampaknya sampai pada kegagalan yang kepada kematian ya. Anda ingat pada saat kemarin apa namanya COVID ya itu kan karena proses infeksi ya walaupun nah itu karena mereka apa ya infeksi berjalan sangat cepat sehingga kadang eh, terlambat ya untuk ditolong begitu ya itu. Kemudian untuk dosage formnya ya untuk dosage formnya eh, dosage formnya ini apa namanya ada beberapa kondisi sediaan ya jadi juga berbeda-beda. Nah ini tentu nanti eh, Anda memilih yang mana disesuaikan dengan dosis pada pasiennya ya. Ya kalau misalnya kita dosisnya hanya 100 miligram misalnya ya mungkin kita sesuaikan menggunakan vial yang 80 miligram. Tapi kalau dosisnya lebih besar ya mungkin akan menggunakan ampul yang ini dan seterusnya ya tergantung pada ada apa, hasil perhitungannya nanti seperti apa atau dosis yang dibutuhkan berapa. Nah, sebelum kita ke TDM, kita hanya harus juga memahami beberapa karakter ya dari masing-masing obat. Yang pertama yaitu terkait profil farmakokinetikanya. Ya, eh, di sini kita lihat dari bioavailability atau absorpsinya atau nilai F-nya. Ya, aminoglikosida dia sifatnya highly water soluble ya, jadi sangat larut air atau kelarutannya tinggi. Nah, tetapi dengan kelarutan yang sangat tinggi di air ini justru tidak menguntungkan karena apa? Dia absorpsinya kalau diberikan secara oral itu sangat jelek ya. Bahkan ada referensi mungkin ada yang menyebutkan kurang dari 5%, mungkin ada yang menyebut kurang dari 10%. Tetapi pada intinya karena absorpsinya sangat jelek, sehingga ini akan sangat merugikan ya kalau dia diberikan secara oral. Nah, oleh sebab itu, maka biasanya dia diberikan parenteral ya dan penggunaan parenteral tentu tidak main-main ya harus ada dia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu termasuk kelarutan di dalam pelarut ya kan. Karena apa? Kalau sampai tidak larut nanti bisa menimbulkan dampak yang lebih besar ya seperti halnya emboli dan sebagainya ya pada pembuluh darah dan itu dampaknya juga sampai pada kematian kalau tidak teratasi. Nah, sehingga mungkin diberikan IT, IM atau IT ya, yang mana kalau dengan tata cara pemberian ini bisa 100% diabsorpsi. Kemudian intraperitoneal itu kurang lebih 53% diabsorpsi ya. Kemudian dari
volume distribusinya bagaimana? Nah, jadi volume distribusi ini menggambarkan distribusi obat ya dari plasma ya, ke dalam kompartemen jaringan ya di dalam badan kita ya. Nah, yang perlu kita pahami ya ketika kita mengambil sampel atau sampling itu adalah selalu pada darah ya atau plasma. Nah, nanti tolong dicek lagi apa itu plasma, apa itu darah, apa itu serum ya. Tata cara mendapatkannya seperti apa, tapi semuanya apa, mengacu kepada darah. Nah, sedangkan kondisinya ya jumlah volume distribusi menggambarkan jumlah obat yang ada di dalam badan dibagi dengan plasma drug konsentrasi ya. Sehingga kalau total jumlah obat di dalam badan meningkat itu maka aduh. Jadi ini maksudnya ya kalau volume distribusinya tinggi, berarti obat ini lebih banyak dia terdistribusi di jaringan, ya, tidak terkonsentrasi di dalam plasma. Sehingga kalau ini semakin tinggi, maka jumlah obat, ya kan, obat itu kan sudah diberikan dosis tertentu, ya, katakanlah 500 miligram. Nah, dari 500 miligram itu, dia akan berada ya lebih terkonsentrasi di dalam plasma atau di dalam jaringan begitu ya. Kalau lebih banyak di jaringan berarti nanti yang ada di plasma dia lebih sedikit konsentrasinya ya dari 500 itu. Ya misalnya yang 400 miligram berada di jaringan, yang 100 miligram di plasma. Ya. Tetapi ketika kita uh, sampling, itu sampling kan tidak di jaringan ya, tetapi di dalam pembuluh darah yang otomatis atau itu menggambarkan kadar obat di dalam plasma atau di dalam darah. Ya, sehingga menjadi semacam satu kebalikan ya. Kalau kadar obatnya tinggi di dalam plasma berarti obat lebih terkonsentrasi dalam plasma, yang di dalam jaringan itu hanya sedikit ya. Kemudian kalau yang dalam plasma rendah ya berarti yang dalam jaringan yang lebih tinggi. Nah, ini ya sifat lainnya. Jadi di sini aminoglikosida dia sangat larut air ya. Sehingga dia distribusinya dalam jaringan lemak itu jelek ya. Dan lebih banyak terkonsentrasi di dalam darah daripada dalam jaringan. Sehingga volume distribusinya kecil ya, relatif kecil. Nah, ini menggambarkan, ya ini dari referennya nanti digunakan di dalam perhitungan. Jadi volume distribusi untuk aminoglikosida itu dikelompokkan pada berbagai kelompok usia atau kelompok umur. Ada neonatus, ada infant, ada children, dan ada ya remaja dan ada dewasa atau tua. Ya, kalau Anda melihat ini, volume distribusinya sepertinya mirip ya. Ini 0,45 ya, selisihnya kan cuma sedikit. Tapi ingat, di sini satuannya adalah liter per kilogram. Sehingga apa? Ini sangat ditentukan oleh bobot badan dari pasien. Nah, perhitungan nanti tergantung ya, kalau pada non-obes ya, kalau ini pada yang normal ya, nanti kalau pada yang obesitas juga perlu dilakukan apa, perhitungan tersendiri ya. Volume distribusi, contohnya di sini misalnya seseorang bobotnya 60 kilogram ya. Kemudian dari sini volume distribusinya 0,30 rata-ratanya ya, atau minnya. Sehingga ini volume distribusinya adalah 0,3 kali 60, sekitar 18 liter. Nah, ini kenapa penting ya, karena volume distribusi ini nanti
untuk mendeterminasi pada dosis individual masing-masing pasien. Kemudian ada protein binding, ya, protein binding. Sifat dari aminoglikosida ini dia tidak terikat oleh protein plasma. Nah, ini sehingga kalau pada pasien yang mengalami gangguan, ya, sehingga sampai berubah, ya, mengalami hipoalbuminemia, maka di sini tidak terpengaruh, ya, dosisnya, jadi tidak perlu penyesuaian dosis. Nah, kemudian clearance atau eliminasi, ya. Jadi di sini ya hampir 100%, ya, eliminasinya melalui filtrasi glomeruler pada ginjal. Nah, maka berarti apa? Artinya karena hampir 100% melalui ginjal, maka boleh dikatakan hampir tidak ada obat yang mengalami proses metabolisme. Maknanya kalau ada perubahan fungsi hepar, di sini tidak berpengaruh. Tapi sebaliknya pada misalnya geriatri atau pasien yang mengalami gagal ginjal, nah, maka proses filtrasinya akan turun sehingga akan menurunkan clearance juga. Nah, akibatnya apa? Terjadi akumulasi, ya, aminoglikosida, dan di sini perlu penurunan dosis. Nah, ini, ya, penurunan dosis bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan, penurunan bisa dengan jumlahnya yang kita turunkan, tapi interval waktunya tetap, atau bisa juga eh, dosis tetap, interval waktunya yang kita perpanjang, ya, atau mau dua-duanya, ya, nanti ada tata cara perhitungannya. Nah, kemudian nilai T setengah, yaitu waktu yang dibutuhkan. Ya, ini saya kira Anda sudah paham apa itu T setengah. Kemudian juga apa itu steady state, ya. Nah, ini. Tetapi titik pentingnya pada TDM adalah biasanya sampling itu diambil pada saat sudah kondisi steady state, ya, yang mana ini ada keseimbangan antara kecepatan obat yang masuk dan kecepatan obat yang keluar dari tubuh. Ya, seperti ini kurang lebih, ya. Nah, jika misalnya ini obat diberikan secara oral, ya, di dosis pertama dia akan naik, interval waktu pemberian dia turun, kemudian naik lagi, dosis 2, interval lagi turun, naik lagi dosis selanjutnya, dan seterusnya, ya. Sampai suatu saat ini dia akan naik turun, tapi dia berada di posisi yang konstan, ya, atau stabil. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi steady state, ya. Jadi tetap ada ini, ya, fluktuasi, tetapi dia konstan berada di daerah ini. Jadi tidak lagi turun sampai di sini misalnya seperti ini, ya. Konstan seperti ini. Nah, tadi yang disebut average, ya, boleh dikatakan semacam garis lurus di tengah-tengah ini, ya. Jadi tadi CP average-nya pada kondisi SS, ya, atau kondisi steady state. Nah, ini kapan tercapai, ya? Biasanya adalah kurang lebih 5 kali nilai T setengahnya. Ya, kalau dari gambaran ini kan 4 kali ini sudah mulai, ya. Nah, sehingga ini kurang lebih 5 kali T setengah, ya. Seperti ini. Jadi untuk bisa melakukan sampling biasanya sekurang-kurangnya setelah obat, ya, mencapai waktu 5 kali T setengahnya. Sebentar, ya, saya tak ambil minum sebentar.
Baik, maaf. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi eh, ya dasar penting tadi ya kita untuk pengambilan sampling darah itu selalunya adalah pada kondisi steady state. Nah, sehingga kita harus paham kapan obat mencapai T setengah ya. Nah, ini ternyata untuk aminoglikosida itu juga tidak bisa disamaratakan ya. Untuk setiap kelompok umur ini punya nilai T setengah yang berbeda-beda. Ya, misalnya ini pada neonatus 6, kalau dari sini maka Anda bisa cermati ya bahwa ketika usianya masih apa namanya sangat muda ya, ini neonatus dengan kayak bayi baru lahir ya, kemudian sampai infan ini umur beberapa minggu atau mungkin maksimal 1 tahun gitu ya. Nah ini Anda lihat bahwa nilai T setengahnya lebih besar ya, lebih lama. Karena apa ya tadi dia utamanya melalui ginjal untuk proses eliminasinya dan tentu pada kondisi yang masih sangat muda ini ya baru lahir mungkin nah itu ginjal belum bisa berfungsi secara sempurna. Kemudian setelah mengalami apa peningkatan ya di sini, kemudian dia akan mengalami penurunan lagi ketika ini ya sudah mulai usia geriatri ya atau tua ya atau lansia. Ya, di sini kembali di 3,5 sampai 4 jam ya. Kemudian kalau yang lebih ya ini spesifik lagi adalah tadi ya pada pasien yang mengalami gagal ginjal karena apa memang hampir 100% itu obat di apa namanya eliminasi melalui ginjal ya. Ini Anda boleh bandingkan dengan pada pasien yang sudah tua pun ya ini hampir 10 kali lipatnya ya pada yang pasien normal ya usia tua tapi normal sedangkan ini yang pasien mengalami gagal ginjal. Kemudian waktu untuk steady state-nya ya ring antara ini ya. Jadi contoh kalau dia nilai T setengahnya 6 plus minus 2 jam. Ya ini bukan harian, maaf. 2 jam ya berarti di sini ngitungnya bagaimana? 6 dikurangi 2 berarti berapa? 4 ya. Kan 5 kali T setengah berarti kali 5 ya. 4 kali 5 20 sedangkan ini 6 plus 2 8 kali 5 40 begitu ya. Jadi cara menghitung ringnya ya, nanti samplingnya ya pokoknya di antara ini ya minimal adalah setelah 20 jam. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud terapeutik ring ya? Terapeutik ring adalah konsentrasi di mana obat memberikan efek yang optimum dan apa namanya diharapkan juga tidak ada efek toksiknya ya. Jadi batas antara kadar yang memberikan efek minimum dan efek maksimumnya itu di bawah konsentrasi toksiknya. Nah, kemudian untuk gentamisin ya, nah ini meskipun dia dalam golongan yang sama, aminoglikosida, tetapi karena memiliki struktur yang berbeda, ternyata juga kondisinya juga tidak sama ya. Di sini untuk amikasin, peak levelnya targetnya di 20 sampai 30 ya. Mungkin pada kondisi khusus pasien bisa ditingkatkan sampai 40 sampai 60 ya di ring yang lebih tinggi ya. Tapi ini tentu ada pertimbangan khusus ya tapi secara umumnya itu di 20 sampai 30. Kemudian minimum konsentrasi ya nah ini ya maksimum konsentrasi atau peak level kemudian yang minimum konsentrasi atau true level itu dikurang dari 5 miligram. Sedangkan kelompok yang ini ya, peak levelnya targetnya di 4 sampai 10 ya. Kemudian ini kurang dari 1 miligram.
Nah, gambarannya seperti apa ya? Seperti ini ya. Jadi pada saat dosis kedua dia akan langsung mencapai puncak ya karena tadi sebagaimana disampaikan aminoglikosida ini kan tidak diberikan secara oral ya, jadi secara intravena atau mungkin lebih tepatnya infus intermittent ya. Jadi infusi eh, jangka pendek ya, atau mungkin dengan istilah lain bolus lambat juga bisa ya, yang mana prosesnya seperti infusi tapi waktunya terbatas dan 30 ya, kurang lebih 30 menit umumnya ya. Nah, tapi memang ada juga eh, apa namanya? Ya, ada juga rumah sakit mungkin yang memberikan secara intravena bolus cepatnya. Jadi nanti ya tergantung apa, sebetulnya sangat bergantung kepada masing-masing rumah sakit SOP-nya seperti apa. Nah, tapi dalam contoh ini obat ya yang secara umum adalah diberikan infus IV bolus lambat ya, atau infus intermittent gitu. Jadi ini sehingga di awal dosis dia adalah di peaknya ya, kemudian dia seiring berjalannya waktu akan turun ya mengikuti persamaan tertentu. Nah, C true atau C minimum itu kapan? Ya, itu sesaat sebelum diberikan dosis kedua ya. Atau karena kalau sudah diberikan dosis kedua, nah ini akan apa namanya? Meningkat lagi gitu ya. Nanti turun lagi, diberikan dosis selanjutnya juga meningkat lagi dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya sampaikan lebih lanjut? Ada yang kurang paham? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi untuk penggunaan aminoglikosida ini di awal-awal atau secara apa ya, sebelum ada perkembangan terapi begitu, lebih banyak digunakan multiple dose ya, atau tri, ya, multiple dose 3 kali sehari. Namun lebih apa ya, disukai yaitu diberikan single daily terapi. Jadi ini yang lebih populer ya atau lebih banyak digunakan ya. Jadi hanya 1 kali terapi. Tapi dosisnya bagaimana ya? Dosisnya dikumpulkan jadi satu ya. Misalnya kalau 3 kali itu masing-masing adalah 80 miligram, maka kalau diberikan sekali sehari ya eh, itu apa namanya? Jadi menjadi 240 miligram gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kok bisa begitu ya? Nah, ini alasannya yaitu bahwa aminoglikosida merupakan concentration dependent bactericidal effect. Jadi, antibiotik itu ada yang sifatnya concentration dependent, ada yang time dependent ya, jadi bergantung waktu. Nah, bedanya apa? Ya, kalau dia concentration dependent, maka semakin tinggi ya ini ya, serum konsentrasinya atau higher peak levelnya, maka semakin bagus ya daya bunuh bakterinya. Ya, tetapi kalau time dependent, maka dia konsentrasinya tidak harus tinggi ya, tetapi cukup berada di atas konsentrasi MIC-nya atau minimal atau daya hambatnya ya. Kalau bakteri kan biasanya MIC ya, MIC atau minimum inhibition concentration ya. Nah, tetapi dia dalam konsentrasi yang cukup itu dia dalam waktu yang lebih lama ya. Nah, itu sehingga
mungkin ya untuk antibakteri tertentu akan lebih cocok kalau multiple dose ya, karena tadi sifatnya time dependent sehingga harapannya di sepanjang waktu itu dia berada di atas eh, nilai MIC-nya atau minimum inhibition konsentrasinya ya. Tapi untuk aminoglikosida ini dia ini ya sifatnya concentration dependent sehingga semakin tinggi kadarnya di dalam serum semakin bagus eh, daya bunuh bakterinya. Ya. Sehingga lebih di apa ya lebih disarankan karena juga secara ini akan menghasilkan efek terapi yang lebih baik begitu ya. Lebih baik diberikan sekali dosis pemberian, tetapi dia bisa mencapai konsentrasi yang cukup tinggi daripada tadi diberikan ya, dosis ya. Ya ini sama-sama dosis sehari ya. Contoh di sini misalnya ini sehari 240 miligram, tapi dia sekali sehari. Kalau ini 3 kali sehari ya 80 miligram. Nah, karena apa? Yang sekali sehari tadi bisa mencapai konsentrasi yang lebih tinggi ya, tuh, karena sekali langsung diberikan apalagi intravena ya. Nah, di sisi lain ada keuntungan yang juga terkait dengan kondisi itu ya. Jadi penggunaan secara single daily dose ini juga lebih mengurangi potensi nephrotoxicity ya. Karena apa? Tadi kalau eh, ya ini tergantung dari penggunaan obat eh, kadar yang relatif rendah dalam jangka panjangnya. Saya ini single dose single daily dose ya akan memproduksi ini true ya kadar true atau seminnya level kurang dari 1 miligram ya, dan dia akan lebih tidak bersifat neurotoksik dibandingkan kalau maintenance dose dengan dosis kurang dari 2 miligram untuk gentamicin-nya. Jadi pada intinya setru yang lebih rendah itu jadi juga menguntungkan karena mengurangi peluang nephrotoxicity. Nah, kemudian bagaimana efikasinya ya kalau karena dengan tadi interval waktu yang cukup lama ya. Ini kan mungkin kalau misalnya sekali sehari ya berarti setiap 24 jam. Kadarnya mungkin sangat rendah lah. Bagaimana efikasinya itu ya. Nah, di sisi lain kita juga ternyata aminoglikosida ini memiliki sifat atau post antibiotic effect ya. Jadi efek yang terjadi pada saat setelah pemberiannya, setelah administrasinya. Ternyata eh, PAE untuk aminoglikosida ini juga dia tetap ya memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri meskipun ya konsentrasinya itu di bawah, nah di bawah nilai MIC-nya. Sehingga apa? Meskipun dia konsentrasinya sangat rendah, ya dia tetap memiliki daya hambat ya meskipun mungkin tidak membunuh ya. Tetapi ketika tadi dia kemudian di dosis berikutnya apa dosisnya cukup tinggi maka daya bunuhnya adalah cukup bagus gitu. Dan durasi dari ini juga cukup lama ya 2 sampai 8 jam. Nah, sehingga meskipun kadarnya sangat rendah tadi dia tetap efektif gitu. Nah, tata cara samplingnya bagaimana? Ya, kita pakai pedoman tadi apa namanya? Pakai pedoman eh, sama ya 5 kali T setengah dari obatnya. Nah ini contohnya misalnya kalau pada dewasa ya, pada dewasa tadi T setengahnya adalah 2 jam plus minus 1 jam ya. Sehingga ring terapinya adalah 5 sampai 15 jam ya. Tapi pada umumnya misalnya eh, hari pertama terapi itu hari kedua itu sudah bisa dilakukan apa namanya proses TDF. Kemudian ada beberapa istilah lain yang mungkin nanti perlu dipahami ya. Ada istilah yang kita sebut dengan pre-level ya. Pre-level ini merupakan
sampling ya atau pengambilan darah yang diambil kapan? Yaitu setengah jam ya atau 30 menit sebelum pemberian dosis berikutnya. Kemudian ada post level. Post level maksudnya adalah 1 jam ya setelah dosis atau setelah pemberian dosis. Nah, kalau pre level umumnya hanya setengah jam ya. Kemudian eh, post levelnya ini bisa 6 jam, bisa juga 1 jam, atau mungkin di beberapa obat yang lain ada juga 2 jam ya. Misalnya kayak yang siklosporin itu 2 jam ya, karena ada pertimbangan tertentu, misalnya untuk melihat dia efektif ya, efektif apa namanya, mulai bekerja itu di 2 jam misalnya ya. Ya, tapi nanti yang penting pada pelaksanaan TDM itu memang semuanya harus tertulis dengan jelas sampai ke jam-jamnya ya. Jadi tidak bisa Anda misalnya, oh diberikan 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Tidak bisa sampai di situ, tidak hanya terhenti sampai di situ. Maka informasinya harus jelas. Ya, misalnya diberikan setiap 12 jam. Kapan? Gitu ya. Pagi dan sore tidak bisa. Ya harus dengan jelas jamnya. Pagi itu kan kalau orang desa paginya jam 5 atau jam 6 ya. Orang kota mungkin paginya jam 7 atau jam 8. Jadi tidak bisa seperti hanya pagi dan sore, tapi harus jelas. Ya, tanggal sekian, jamnya sekian. Ya. Kalau jam 6 ya jam 6, jam 7 jam 7, jam 8 jam 8. Jadi harus jelas. Ya, karena apa? Nanti perhitungan parameter farmakokinetik itu akan sangat dipengaruhi oleh waktu pengambilan sampling, waktu pemberian obat ya, itu sangat berpengaruh ya, karena kita kan rumusnya ada waktunya ya di situ, sehingga sedikit saja berubah akan menyebabkan perhitungan prediksi juga berubah nanti ya. Nah, prediksi kadar juga bisa berubah dan seterusnya. Nah, sehingga harus didefinisikan dengan detail ya. Tanggal, jamnya jam berapa gitu ya. Nah, kemudian tadi ya penggunaan aminoglikosida itu kenapa posnya kok sampai 1 jam ya. Jadi di sini eh, prosesnya kan tadi melalui infus intermittent atau IV bolus tapi lambat ya, dan prosesnya selama 30 menit ya. Jadi dia diberikan selama 30 menit ya. Nah, setelah itu sampel tidak bisa langsung diambil ya, karena menunggu dulu sampai kondisinya stabil ya. Dan sampel ini baru diambil 30 menit setelah infusi selesai. Ya, jadi kalau misalnya proses infusinya mulai jam 7 pagi, ya, kemudian infusi berjalan 30 menit sampai jam 7.30, kemudian ditunggu 30 menit, ya, berarti jam 8 baru diambil sampel, sehingga ini pos 1, ya, berarti satu jam setelah dosis atau 1 jam setelah proses infusinya dimulai. Yang ini nanti eh, boleh dibaca sendiri. Ini gambarannya seperti ini ya. Jadi pada saat dimulai diberikan di nol ya, seharusnya kalau infusnya kita sudah selesai, dia akan berada di Cmax ya, atau di puncak ya. Tetapi tadi kita sampaikan bahwa real sampling itu diambil adalah 1 jam setelah proses tadi infusi dimulai ya, sehingga kita peroleh di Cmax 2 ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau dari Cmax 1 atau dari T0 ini dia sudah turun ya, sudah turun gitu. Nah, sehingga nanti ada tata cara perhitungannya ya. Nah, ini kita kembali mengingat ya, ya walaupun mungkin kemarin ya saya kira untuk yang di di sebelum atau di awal-awal semester sudah disampaikan penggunaan misalnya IV bolus berulang, oral berulang dan seterusnya ya. Nah, di sini konsentrasinya C ya, dan ini waktu, sehingga konsentrasi obat pada berbagai waktu dia akan turun ya seiring persamaan ini C0
kali E pangkat minus K kali T. Ya. Atau ini di sini tertulis KE, tapi ini yang penting dipahami adalah di sini K eliminasi. Ya. Boleh tertulis K saja atau boleh ditulis KE juga boleh. Ya, pada prinsipnya ini menggambarkan KE atau K eliminasi. Ya. Kalaupun mau dipahami K ekskresi juga bisa, tetapi tadi dipahami ya bahwa eliminasi obat aminoglikosida itu hampir 100% melalui ginjal sehingga mungkin nilainya akan hampir sama baik KE ataupun K-nya ya. Tapi supaya tidak membingungkan, ya ini eh, kita ya maksudnya di sini adalah nilai K ya, elimination rate constant atau tetapan kecepatan eliminasi untuk satuannya sama ya di per jam. Nah, ini eh, gambarannya ya. Jadi dari awal rumusnya ini kemudian kita lenkan ya. Ini Anda tentunya juga sudah paham. Len C, kemudian len C kali ini berarti len C0 per plus ya. Plus len E pangkat minus K T. Nah, kalau ini kemudian dihilangkan ya, len C sama dengan len C0 min K kali T. Nah, kemudian ini kita pindah ke sini, ini tetap, ini pindah sini ya. Jadi ini menjadi ke sini positif, ini menjadi ke sini negatif. Nah, ini kalau diringkas ya ingat peraturan len C0 min len C itu bukan lalu kalau lennya dikeluarkan menjadi C0 min C ya, tetapi menjadi C0 per C. Ya, ini tolong diingat lagi ya. Kalau ini perkalian maka menjadi len C0 plus ya, plus len ini. Nah, kemudian jika C ya, jika T-nya ini dari 0 ke ini ya, ke T1 adalah setengah atau merupakan T setengah sehingga maka C0 akan menjadi setengahnya. Nah, rumus tadi ya yang di slide sebelumnya len C0 per C. Per C dibagi T sehingga T-nya adalah T setengah, C ini menjadi setengah C0 ya. Ini len 2 per KE. Ini nggak bingung toh? Ya ini kalau Anda agak bingung ini ditulis seperti ini saja ya. Dan seperti ini. Jadi ini len 2 per T setengah ya. Kalau di anu kan tinggal dibalik gini ya. Nah, ini Anda boleh len 2 per K atau ya biasanya kita menghafalnya di T setengah adalah 0,693 per K. Kemudian, nah ini gambarannya tadi ya. Pada saat C0 ya, maka ini sama dengan C max ya. C sama dengan C0 sama dengan C max. Kemudian tadi yang kita ambil pada prakteknya adalah C pos. Yang pada kasus ini tadi C pos 1 ya, C pos 1. Nah, ini ya. C sama dengan C0 kali E pangkat minus K kali T. Ya. Kemudian yang diketahui adalah C pos ini ya. Ini kan hasil sampling yang real sampling adalah C pos. Sehingga kita kalau mau tahu C-mak-nya berapa, maka harus dihitung ya. Nah, dari rumus ini C0-nya adalah sama dengan C-mak ya. Nah, ini mau kita hitung. Yang diketahui C pos di sini ya. Nah, kemudian C pos kali ini. Ingat ya, ini C max ini karena minus ya. Nah, ini minus berarti bermakna dia sebetulnya ada di bawah sini. E pangkat K kali T. Sehingga kalau sudah seperti ini C max ya. Ini tinggal dikalikan ininya penulisannya tidak masalah dibalik. C max-nya di kiri, ini C posnya ke kanan, ini juga dibalik. Nah, sehingga kalau mau menghitung C max berarti C pos kali E, ingat ini positif ya, jadi tidak negatif. Sedangkan kalau mau menghitung C min, ya berarti C max kali E pangkat minus K kali T. Ya, menggunakan rumus di sini.
Nah, kemudian ya, di ini kan C0 sama dengan C sama dengan C max ya. Sedangkan ini kalau ini dosis 1, ini dosis 2. Semin. Nah, semin itu kapan? Ya, semin ini sebetulnya se aduh, ah, apakah sudah kelihatan adik-adik? Maaf tadi sudah kelihatan ya? Halo, Sudah, Ibu. baik. Maaf tadi baterainya habis. Lupa enggak saya cas. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai di sini kalau enggak salah ya. Jadi ini dosing interval sehingga ini ya dari persamaan awal di sini ya C0 C sama dengan C0 kali E pangkat minus K kali T. Ya ini maaf kalau K-nya ada yang kecil ada yang besar ya. Ini sebenarnya sama ya. Ini K eliminasi ya. Kemudian seminnya mana? Nah, ini semin itu sebetulnya merupakan saat sebelum diberikan dosis yang kedua. Ya, ini mohon dipahami ini berbeda dengan sepre tadi ya. Kalau sepre itu diambil 30 menit sebelum eh, dosis berikutnya. Atau kalau misalnya sebelum dosis kedua ya berarti sebelum dosis kedua. Nah, sehingga kalau sepre itu nanti datanya bisa apa diketahui dari hasil sampling ya, sepre. Tapi kalau semin itu harus dihitung ya, karena tidak bisa diketahui langsung. Jadi nanti data yang kita peroleh tadi adalah dari Sepos ya, 1 jam setelah proses pemberian dari dosis yang sebelumnya. Kemudian pre ya, pre itu adalah 30 menit sebelum dosis berikutnya. Sehingga semin ya di sini semin
Nah, semin ini kita bisa berangkat dari semak kali E pangkat minus K kali to, karena T-nya ini kita ganti to. Kenapa? Karena ini merupakan interval ya. Kalau dari semak asli sini, ya ke sini adalah interval dari pemberian dosis 1 ke dosis 2. Tapi kalau eh, ini bisa juga kita hitung semin dari sepre ya. Kalau dari sepre ya berarti nanti waktunya menjadi hanya 30 menit atau setengah jam. Kalau dari sepos ya nanti dihitung ya jarak antara ini sampai ke sini. Ya nanti ada contohnya bisa kita cek ya. Kemudian volume distribusi bisa dihitung dengan rumus ini ya, CVD sama dengan dosis dibagi semak per semin. Nah, kemudian untuk menghitung dosis yang baru berapa nih menggunakan data ini yaitu semak kali VD ya. Ini dari sini kan semaknya bisa dikeluarkan sehingga ini 1, ini kali E pangkat minus K kali tau ya. Karena tadi untuk menghitung dosis karena interval dosis waktunya sehingga di sini ditulis tau ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini rumus-rumus tadi yang kita gunakan. C sama dengan C0 kali E pangkat minus K kali T. K-nya len C0 per C dibagi T. T setengahnya adalah len 2 atau 0,693 per K ya, per KE. C max-nya adalah C pos ya, ingat. Ini E pangkat plus ya, K kali T. C min-nya adalah C max kali E pangkat minus ya. Kemudian apa namanya? Ini VD dosis ya per semak min semin. Kalau untuk mau menghitung dosis maka ini ya semak kali VD kali 1 dikurangi E pangkat minus K kali tau. Nah, ini contoh kasusnya ya, adik-adik ya. Dan tata cara perhitungannya nanti seperti apa ya, ada di contoh. Jadi ini contoh kasusnya seorang bayi yang baru lahir ya, ini juga mungkin prematur karena bobotnya hanya sekitar 2 kilogram. Kemudian pada hari ketiga ya ini ya memang masih sangat kecil ya. Ya, mungkin ada gangguan tertentu dan mengalami infeksi sehingga diberikan Ventamisin ya dengan dosis 4,5 miligram. Nah, untuk sekali sehari. Ya. Dan di sini jelas diberikannya kapan, yaitu tanggal 1 ya, bulan 2. Kemudian jam berapa? Ini jam 12 ya, jam 12 siang. Ya, harus jelas ya. Kalau hanya menulis jam 12, nah, nanti bisa jadi pertanyaan 12 siang atau 12 malam gitu ya. Dan jangan sampai salah kalau Anda menggunakan IM atau PM ya. 12 kalau Anda 12 IM itu bermakna 12 malam ya. Tapi kalau 12 PM berarti 12 mm, siang ya. Nah, kalau ini supaya tidak bingung ditulis nun gitu ya, jelas. Jadi 12 siang. Nah, kemudian TDA-nya dilakukan kapan ya? Tadi diberikan mulai tanggal 1, TDM-nya diberikan mulai di sampling tanggal 2 ya. Nah, ini pre-levelnya kapan diambil yaitu 30 menit sebelum pemberian dosis yang kedua, yaitu di jam 11.30 IM ya. Post levelnya kapan tadi 1 jam ya karena di sini 12 jam 12 maka di jam 1 PM. Kemudian dari hasil analisis diperoleh untuk sampling pada pre-level kadarnya adalah 1,49. Sampling dari post level kadarnya adalah 5,58. Dari hasil ini kita akan coba menginterpretasi bagaimana terhadap kondisi atau konfirmasi kondisi terapeutik si apa,
Ini ya, bayi kecil ini. Nah, yang pertama kita akan melihat ya, apakah sudah benar kita bekerja tadi ya, mencapai steady state ataukah belum gitu ya. Jadi sebenarnya kita apa namanya? Kita hitung ya, steady state waktunya adalah 5 kali T setengah ya. Dan T setengah atau half line pada gentamisin pada neonatus tadi 6 plus minus 2. Nah, sehingga bisa kita lakukan sampling setelah 20 sampai 40 jam kemudian. Jadi at least 20 jam ya. Nah, tadi kan kita samplingnya adalah di hari berikutnya. Jadi jaraknya sekitar 24 jam. Jadi sudah memenuhi ini ya. Sudah memenuhi ini. Kemudian bagaimana interpretasi dari kadar terapeutiknya? Ini ya. Yang kita peroleh tadi hanya pre-level ya. Di jam 11.30 kadar 1,49. Kemudian yang kedua kadar post level kadar 5,58. Nah, ini dah data realnya. Nah, tapi kita tidak bisa menginterpretasi dari data pre-level dan post level. Yang kita perlukan adalah data Cmax dan Cmin ya. Sehingga apa? Maka kita harus memprediksi atau menghitung berapa kadar apa namanya Cmax dan Cminnya. Itu bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya ke saya, adik-adik, supaya nanti tidak berpindah ke slide yang lain ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah, maka karena kita tadi data real hanya pre-level dan post-level, maka untuk mengetahui semak dan seminya harus dihitung. Cara ngitungnya bagaimana? Nah, karena apa? Ya, kita punya target semaknya tadi harus 4 sampai 10 miligram per liter. Seminya harus di bawah 1 miligram per liter. Ya, seperti ini. Nah, ini gambarannya tadi di Pesdus di tanggal 1 jam 12 siang ya. Nah, gambarannya sebenarnya sih ini ya. Ini ada Cmax, kemudian dia akan turun. Nah, ini diambil 30 menit. Ini kan jam 12 ya. Ini 11.30 di tanggal 2. Jadi 30 menit sebelumnya. Nah, berarti ini kita tadi ambil pre-level ya. Pre-level. Kemudian ini kita berikan dosis yang kedua di tanggal 2 jam 12 sama. Ini Cmax, kemudian ini turun. Ini kita ambil post level. Ya, ini kadarnya tadi ketemu 1,49. Kemudian ini dosis kedua dan ini ya post level. Ya. Ya, ini untuk biar jelas ya sebenarnya ini mungkin tidak terlalu ke bawah sini, mungkin agak sini ya karena 1 jam. Tapi ini gambarnya supaya detailnya kelihatan gitu ya. Jadi gambarnya seolah-olah sangat ke bawah gitu. Nah, kemudian ini kan ketemu Cmax ya, toh. Cmax. Nah, kemudian di sini kita akan meng- apa, memprediksi ya di hari ketiga ini ya. Ini kan belum belum ada ya. Jadi kita tadi baru memberikan obat di hari kedua, kemudian melakukan sampling di hari kedua di pre-level dan post-level. Sini. Nah, kita perlu mendapatkan data Cmax dan di sini dan Cmin ya. Seminnya kapan? Mestinya kalau semin karena kita menghitungnya di sini ya, maka seminnya mestinya nanti semin di hari ketiga, ya, di tanggal 3 ya. Kemudian ini sepre ya. Seprenya adalah hasil ekstrapolasi. Ya, ini kita asumsikan dia sama dengan sepre yang di sini ya. Jadi di 11.30 pada hari kedua. Karena ini kan kita tidak
ini atau belum sampling ya, atau tidak ada sampling di sini. Jadi sepre di tanggal 3 ini kita asumsikan sama dengan yang di sini. Ya, kemudian ini kan di hari kedua begini, semak dia akan turun terus. Ya, ini di post level tadi ada data realnya, kemudian di sini tidak ada ya. Tapi ini kita asumsikan dia sama dengan ini. Kemudian di semin. Nah, ini kita harus menghitung semak di sini dan semin di sini. Nah, kemudian ini ya tadi kondisinya ya, kondisi di hari kedua tanggal 2 jam 12, kemudian ini save postnya tanggal 2 jam 1, ini save pre tadi sudah diasumsikan sama dengan yang di sini tadi ya, di 11.30 dan semin. Nah, semin ini Anda bisa hitung dari menggunakan semak, tapi nanti waktunya menyesuaikan, bisa menggunakan save post, waktunya menyesuaikan, atau menggunakan semin ya, jadi waktunya menyesuaikan. Kalau Anda menggunakan semak ya berarti nanti kita hitung semak dulu ya. Jadi semak adalah sepos kali E pangkat K kali T. Tadi ingat di sini positif ya. Seposnya adalah 5,58 ya. Ini ketemu. Tapi kita masih harus menghitung nilai K. K-nya dari mana? Ya. K-nya tadi len C 0 per C. Ya. Ya, ingat di sini karena kita tidak punya data semak. C0 tidak selalu harus semak ya, tetapi C awal yang kita ketahui tadi di C pos di sini dan C min di sini. Ya, bukan C min, C pre. Ya, tapi ini waktunya mengikuti. Sehingga ini ya C pos per C pre ya. C0 awal tadi yang kita ketahui adalah ini. Si pos per sipri. Jadi 5,58 dibagi 1. Kemudian T-nya bagaimana? Ya ini jarak antara si pos dengan sipri. Ingat ini sudah melewati waktu. Atau kalau Anda mau seperti ini, bisa juga ini 24 jam kan. Karena dari tanggal 2 jam 12 ke tanggal 3 jam 11. Sehingga dikurangi 1 jam, dikurangi setengah jam. Ya, atau waktunya. Atau kalau Anda mau jam 1 siang sampai jam 12 malam, itu jaraknya adalah 11 jam. Dan dari jam 12 malam, ya, tanggal 3 sampai jam 11.30 siang tanggal 3 itu juga 11,5 jam. Jadi total 22 jam. Bisa seperti itu. Ya. Atau Anda hitung seperti ini, 24 dikurangi. Ya, ini kalau Anda menggunakan kurung harus hati-hati. Ya, kalau tidak ya -1 minus 0,5 ya karena ini dikurang. Tapi kalau kadang ada yang salah ini dikurung ini 1 minus 0,5 nanti jadi salah ya karena menjadi dikuranginya hanya setengah ya padahal ini harusnya dikurangi 1,5 jam. Ketemu 0,0587 ya. Sehingga ya ini hanya penjelasan saja. Nah, seperti ini juga bisa ya. Ini juga ketemunya 0,587. Kemudian kita terapkan di semak sama dengan sepos kali E pangkat K kali T ya. T-nya apa? 1 jam ya, karena semaknya tadi kan semak dengan sepos jaraknya kan 1 jam ya. Ketemu 5,92. Seminnya, nah ini semin bisa dihitung dari semak. Nah, ini minus, ini ingat T-nya jadi to karena memang tadi kalau semin dengan semak itu jaraknya adalah interval waktu pemberian atau dalam kasus ini 24 jam. Nah, ini bisa juga Anda menghitung dari sepre tadi. Kalau dari sepre berapa? Jaraknya hanya setengah jam. Makanya di sini hanya setengahnya. Ketemunya sama 1,4. Dari sepre ya ini C-nya juga sepre 1,49 ya. Ketemunya sama 1,4. VD-nya tadi menerapkan di rumus dosis dibagi C mak dikurangi C min ketemu 1 sekian. T setengahnya tinggalan 2 per K tadi
ketemu 11. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau T awal tadi, yang untuk menetapkan steady state itu adalah dari populasi ya. Nah, tapi setelah real ketemu pos, CP dan dihitung ulang T setengahnya, nah ternyata pada pasien ini dia bukan 6 plus minus 2 tadi ya, tapi T setengahnya ketemu 11,8, hampir 12 jam ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi data awal tadi yang T setengah nanti jangan jangan bingung ya, yang data awal sekali tadi untuk menentukan apa? Pokoknya pada intinya untuk menentukan steady state-nya kapan itu menggunakan data apa? Data populasi ya. Maaf, sedangkan yang di sini itu data real jadi hasil ya perhitungan atau predik real dari hasil tadi ya. Dari hasil real setelah sampling. Nah, kemudian ini kan prediksi awal tadi ya di 5,92 berdasarkan data real. Nah, padahal target kita terapeti keringnya adalah di 4 sampai 10 harusnya semaknya. Tapi hitungan kita tadi di 5,92. Kira-kira sudah memenuhi atau belum adik-adik? Sudah ya. Baik. Ini sudah memenuhi, tapi yang di sini yang belum ya. Target kita harusnya di bawah 1. Ya, tapi ternyata hasil hitungan kita 1,45. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Ya, otomatis kita harus menurunkan dosisnya. Ya, nah, tadi sudah saya sampaikan cara menurunkan dosis bagaimana? Bisa jumlahnya, bisa apa namanya? Ya, ini semin ya di atas terapeti kering ya sehingga untuk ini perlu diturunkan dosisnya. Ya. Untuk menurunkannya bagaimana? Nah, ini sebetulnya ada 3 pilihan. Ya. Kita punya 3 pilihan. Apakah mau menurunkan jumlahnya atau dosisnya dengan catatan interval waktunya tetap di 24 jam atau dosisnya tetap ya tadi 0,45 miligram, tapi interval waktunya kita perpanjang ya dari 24 jam menjadi 36 atau 48. Atau kita mau milih pilihan yang ketiga, dosisnya kita turunkan, intervalnya kita naikkan. Kemudian pertanyaannya, Bu, apakah saya harus milih yang ke satu, atau harus milih yang kedua, atau milih yang ketiga? Dasarnya apa? Jawabannya, Anda boleh milih semuanya. Anda boleh milih ke satu, boleh milih kedua, boleh milih ketiga. Ya, yang penting apa? Yang penting semuanya harus dihitung. Ya, harus diprediksikan dulu kalau Anda mau menurunkan dosis yang awalnya 0,45 menjadi berapa, ininya tetap, Anda harus hitung dulu ketemunya jadi berapa semak dan seminya. Kalau Anda mau menghitung dosisnya tetap, interval waktunya ditingkatkan, ya ini kan Anda boleh pilih ya, misalnya 36 jam dulu atau 48. Ya Anda hitung dulu prediksinya, semaknya, seminya ketemu berapa dulu. Atau mau dua-duanya, Anda mau menghitung dosisnya mau Anda turunkan, sekaligus intervalnya mau Anda naikkan, ya harus dihitung dulu. Tapi satu-satu ya, gentenan harus hitung dosisnya dulu, ininya tetap, kemudian nanti 2 kali. Jadi setelah dosis diturunkan, kemudian ketemu, diprediksi, dihitung, kemudian dihitung kalau ininya ditingkat. Ya. Jadi Anda boleh milih pilihan satu, boleh milih pilihan dua, boleh milih pilihan tiga, tetapi yang penting ada dasarnya, ada hitungannya, gitu ya. Nah, tentu kalau secara teknis seseorang tentu tidak akan milih pilihan ketiga karena apa hitungannya lebih panjang. Harus ngitung prediksi setelah penurunan dosis dan harus ngitung setelah peningkatan interval.
Sehingga opsinya kemungkinan besar orang akan memilih pilihan satu atau pilihan ke ya. Nah, ini ya jadi mana metode yang paling praktis ya supaya lebih cepat. Dalam kasus ini kita contohkan kita milih metode yang kedua. Ya, tadi kalau secara praktis kan kita tidak akan milih yang ketiga, bisa satu atau dua. Ya, nanti yang pilihan satu Anda bisa coba hitung sendiri. Ini kita contohkan pilihan yang ketiga. Jadi yang pertama tadi dosisnya tetap ya. Kita mau menghitung Cmax-nya ya. Cmax-nya berarti dosis dibagi ini semua ya. VD kali 1 dikurangi E pangkat minus K kali T. Nah, tapi T-nya yang awalnya 24 kita jadikan 36 ya. VD-nya tadi ketemu, K-nya ada ya, tinggal dimasukkan, ketemu 5,07. Seminya berapa? Seminya adalah sema kali E pangkat minus K kali T. T-nya jadi 36. Ya, ini juga ketemu 0,61. Nah, kalau kita lihat tadi sudah memenuhi target ya, baik semaknya antara 4 sampai 10, ini ketemu 5,07. Nah, sehingga di sini boleh disarankan ya, dosisnya tetap di 4,5 miligram, tetapi kita perpanjang ya, interval waktunya menjadi 36 jam. Karena ini sudah sesuai. Tetapi kapan mau kita mulai dosis yang ini? Ya, yang baru ini. Eh, Istilahnya restart dose ya, restart new dose ya. Ya, kalau bahasa Indonesia kapan kita mau memulai sebetulnya dosis yang baru. Ya, jangan sampai salah. Lalu kalau misalnya ini dalam bahasa Inggris kok restart new dose sehingga jangan lalu kembali. Walau istilahnya kayak kayak ngerestart itu kembali ke awal gitu ya. Sehingga kalau tadi tanggalnya kan tanggal 1, 2, 3. Jadi mestinya kapan kalau Anda menyebutkan tanggalnya, yaitu minimal di tanggal 3 atau 4 atau seterusnya ya. Jangan kembali lagi ke tanggal 1, suka begitu ya. Jadi maksudnya kan ini setelah proses TDM tadi, sehingga kapan akan mulai dilakukan. Ya, ini berarti perhitungannya ya dari prediksi awal tadi kalau tanggal 3 jam 12 siang, seminya adalah di 1,45 ya. Nah, kemudian tadi dari hasil hitung-hitungan, kita memiliki T setengah tadi 11,8 jam atau sekitar 12 jam ya pada pasien tersebut. Nah, berarti kalau seminnya ini akan menjadi separuhnya ya. Setelah dua, dari 12 siang, tanggal 3 kita tambah 12 jam lagi. Yang bermakna apa? Dia di 12 IM, tapi ini sudah tanggal 4 ya, karena dari tanggal 3 12 siang tambah 12 jam lagi ya. Nah, kemudian kalau ditambah 12 jam lagi berarti tetap tanggal 4 tapi jam 12 siang. Kadarnya berapa ya? Seminya jadi separuhnya 0,362. Nah, mungkin akan lebih dipilih ya. Jadi untuk dosis yang baru tadi tidak dimulai di tanggal 3 tetapi di tanggal 4 ya. Dengan apa? Alasan prediksi kita seminya adalah di 0,362, jadi sudah apa, jauh di bawah 1 ya. Begitu. Jadi di sini kesimpulannya restart dose atau dosis yang baru dimulai di tanggal 4 jam 12 siang. Kemudian nanti dicek lagi ya. Sesuai dengan ini data yang baru adalah T setengahnya kurang lebih 12 jam ya kan? Nah, sehingga ini 5 kali 12 maka setelah 60 jam. Ya, 60 jam itu kapan? Nah, ya silahkan dibagi kalau ini tanggal 4 kemudian 60 jam. Ya. Kalau sehari 24 jam berarti 48 setelah 3 harian lebih ya. Nah, maka ininya
di tanggal 7 tadi ya, sehingga eh, dosis yang kita berikan untuk dosis adjustment-nya, dosisnya tetap 4,5, interval waktunya menjadi 36 jam, dan itu dimulai tanggal 4 jam 12 siang, tapi dicek lagi di tanggal 7. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ya, kalau ini boleh Anda baca sendiri nanti kalau ada yang penyiapan apa larutan dan sebagainya. Ya, kemudian untuk apa ini juga mungkin menjadi dasar ya kalau pada kondisi apa namanya obes ya, pada kondisi obesitas maka perlu Anda ingat di sini ya. Untuk adjusted body weight adalah ideal body weight ditambah 0,4 atau mungkin ada yang menulis sepertiga kali ini aktual ya. Jadi mungkin kalau di rumus yang dulu-dulu pakai true body weight ya, dikurangi IBW ideal body weight ya. Ya, yang penting Anda paham kalau di sini adalah aktual body weight atau true body weight ya. Pada intinya adalah bobot badan dari pasien, bobot badan sebenarnya ya. Seperti itu. Kalau untuk IBW-nya ya mungkin ada yang kemarin sudah rumusnya sudah kita berikan ya. Bisa menggunakan rumus yang 60 inci yang 2,3 atau mungkin ya nanti yang detail pilih. Ya, ini nanti bisa dipelajari sendiri saya kira. Hampir sama. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan ini. Kemudian nanti untuk yang kelas A khusus ya masih ada lagi. Nanti siang kita istirahat dulu ya. Baik, kalau tidak ada untuk pertemuan ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Oh, jangan lupa untuk PJ-nya screenshot ya.